Oke, saudara, saya seperti biasa akan share bahan daripada bukunya John Owen ini tentang pencobaan. Ya, kita sudah membahas alasan yang kedua, bagaimana pencobaan ini menjadi hal yang seharusnya sangat serius kita perhatikan. Ya, jadi hal yang sangat serius ini karena yang pertama ada dalam doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam cobaan, sudah kita bahas. Dan yang kedua adalah karena janji Tuhan mengenai upah ya terhadap orang yang mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Ya. Dan kita semua sudah bahas ini juga. Bagaimana masalah ketaatan, bagaimana masalah upah. Ya, apakah upah itu yang menjadi semacam pendorong orang Kristen untuk mau taat kepada Tuhan. Seolah-olah kalau seperti itu ya motivasi saya taat itu ya karena pamrih ya. Dan itu kan tidak benar. Bagaimana saya taat gara-gara cuma kepengen dapat upah. Itu ketaatan yang rendah ya. Betul kan? Jadi saudara hanya taat karena saudara dapat uang. Kalau tidak dapat uang, sorry saja, saya tidak mau taat. Demikian juga kalau kita taat sama Tuhan karena dapat berkat. Kalau tidak dapat berkat, sorry saja, saya nggak mau taat sama Tuhan karena nggak ada berkatnya. Nah, ini orang nggak tahu diri. Ini ilustrasi tentang hamba dan Tuhan saya sudah nyatakan minggu lalu ya, bahwa seorang hamba itu kalau taat pada tuannya nggak nunggu tuannya bilang terima kasih. Kalau tuannya bilang terima kasih baru hambanya senang dan mau taat kembali kepada tuannya. Kalau nggak dibilang terima kasih ya sudah, goodbye. Ya, justru kita menjadi hambanya itu adalah ketaatan, adalah kita bisa menjadi hambanya itu adalah anugerah yang amat sangat besar. Ya, itu aja sudah dianggap nggak usah upah, bahwa aku boleh menjadi hambanya itu sudah anugerah amat sangat besar. Ya. Jadi upahnya apa? Ya ini upahku adalah aku boleh menjadi hambanya. Itu upahku. Ya, upahku itu adalah aku boleh melayani Tuhan. Itu upahku. Jangan setelah melayani Tuhan, apa upahku Tuhan? Loh, ya kita dilibatkan dalam pelayanan itu sudah suatu penghargaan yang besar. Ya, jangan nuntut upah-upah seperti itu kualitas paling rendah itu. Orang kerja hanya karena gaji. Itu kualitas paling rendah. Tapi kalau orang kerja dengan pengabdian, jiwa pengabdian itu pasti beda. Ya, pasti dia ada bos, tidak ada bos, tetap rajin. Diawasi atau tidak diawasi, tetap kerja dengan bertanggung jawab. Itu orang yang benar-benar pengabdian. Tapi kalau karena gaji, karena mau menjilat bos, ya kalau bosnya nggak ada ya dia nggak kerja atau dia males-malesan kalau bosnya nggak ada. Begitu bosnya ada datang, wow, menunjukkan kerajinan yang luar biasa.
itu kualitas rendah. Ya, termasuk di gereja juga. Ya, kalau pimpinan gereja wah hadir, waduh semua gayanya rajin. Ya, hadir di gereja, waduh semua sibuk dengan tugasnya. Begitu pimpinan gereja pergi, hilang, ya sudah, nggak digubris, nggak dikerjakan, enak-enak ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, ya bahkan mungkin jalan-jalan, nggak kerja, wah rusak deh dengan mental-mental orang seperti itu. Ya, nah apalagi kerja buat Tuhan. Kita harus benar-benar belajar, dilatih oleh Roh Kudus untuk punya motivasi yang benar-benar kembali kepada Alkitab. Yaitu Lukas 17 ayat 10 itu. Ya, aku boleh melayani itu aja, itu sudah suatu penghargaan amat sangat besar. Aku tidak menuntut hak, menuntut upah, menuntut untuk bosnya bilang terima kasih sama aku. Ya, bosnya menghormati aku. Enggak, aku boleh melayani bosku itu aja, itu sudah hak istimewa. Bosnya siapa? Ya Tuhan dong. Aku boleh melayani Tuhan itu aja sudah hak istimewa. Tidak menuntut hal-hal yang lain. Dan yang harus saudara dan saya ketahui adalah bukan berarti ikut Tuhan tidak dapat apa-apa. Itu juga orang yang nggak tahu diri. Ya, saya pernah dengar itu kalimat kayak gitu. Ya, beberapa kali saya pernah sharingkan sih. Saya waktu setelah membawakan seminar atau program intensif dan sebagainya. Lalu penekanan dalam seminar saya kan, hidup itu bagi Tuhan, tidak untuk diri sendiri. Kalau aku hidup, hidup bagi Tuhan. Kalau aku mati, mati bagi Tuhan. Jadi hidupku adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Seluruh hidup orang percaya adalah pusatnya memuliakan Tuhan. Setelah saya menyampaikan kebenaran-kebenaran itu, lalu saya dengar ada orang protes dengan seminar saya. Ngomongnya gini, lah kalau semua untuk Tuhan, semua untuk Tuhan, lah untuk saya dapat apa katanya? Ngomel. Jadi saya akan cerita, kita ini hidup semua untuk Tuhan. Lalu dia bilang, lah kalau semua untuk Tuhan, semua untuk Tuhan, lah aku dapat apa aku ini? Ini orang benar-benar nggak ngerti belas dengan anugerah dalam iman Kristen yang amat sangat luar biasa. Kok masih merasa aku dapat apa? Masih mempertanyakan aku dapat apa? Kamu tuh loh dapat seluruh dunia. Apa maksudnya dapat seluruh dunia? Ya, darah yang paling mahal yang tidak bisa dibeli oleh harga seluruh dunia, yaitu darah Kristus sudah dianugerahkan bagimu. Masih kurang. Kalau Kristus sudah mau mati bagimu itu kamu masih kurang. Kamu masih terus nuntut upahmu. Ya, hadiahmu. Itu loh hadiah terbesar. Anugerah keselamatan. Wah, saya enggak suka itu. Saya suka yang lain yang lebih enak. Ya, saya dapat mobil baru, rumah baru. Ya, TV baru ya, semua
fasilitas-fasilitas baru, itu yang saya harapkan. Loh, Kristus sudah mati bagimu. Itu bukan itu yang saya harapkan. Yang saya harapkan itu saya bisa kaya raya, saya bisa menikmati hidup ini dengan kelimpahan harta. Ya sudah, orang kalau sudah kayak gitu, itu ini bukan orang Kristen. Kamu lebih baik ke Gunung Kawi aja. Kalau sudah seperti itu. Ya, sudah diajari tentang bagaimana Kristus mati buat kamu, bagaimana Allah memberikan anak yang tunggal. Ya, kamu mendapat anugerah yang luar biasa, tapi malah tambah diremehkan. Malah Kristus yang mati itu malah tidak dianggap. Yang dianggap adalah bagaimana saya dapat mobil baru, bagaimana dapat rumah baru, ya, bagaimana dapat gaji yang amat sangat besar. Itu aja orientasinya, cuma itu tok. Ya, orang seperti ini pasti nggak paham iman Kristen dengan benar. Nggak usah orang Kristen, orang bukan Kristen aja tahu kok arti pengabdian. Malu loh. Jadi orang kayak Kristen kayak gitu itu malu. Orang Kristen yang nuntut harta terus berkat harta itu malu sebetulnya. Karena apa? Orang yang nggak Kristen aja bisa lebih ngerti tentang pengabdian. Saya beberapa kali kan saya juga melihat kualitas manusia yang bekerja kan. Baik itu pembantu rumah tangga, baik itu pegawai di kantor dan sebagainya. Saya lihat orang-orang yang jiwanya pengabdian, termasuk pembantu rumah tangga. Itu bagi dia memang butuh uang, tapi bagi dia uang itu bukan, istilahnya bukan fokus di dalam dia bekerja. Bagi dia yang dia bisa bekerja itu anugerah. Itu luar biasa kan? Daripada dia tidak punya kerjaan. Dia bisa bekerja itu anugerah. Ya, dan dia bekerja bukan, orientasinya bukan dapat duitnya, tapi bagaimana dia mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya. Waduh. Ini bukan Kristen punya mental kayak gitu. Itu saya betul-betul angkat topi, saya salut. Ya, mentalmu mental memang manusia berkualitas. Ya, ada bos, tidak ada bos, tetap kerja. Ya, dan kerjanya tetap berkualitas. Apa yang dibersihkan benar-benar bersih. Apa yang dikerjakan benar-benar serius dikerjakan. Nah, lalu kalau orang Kristen ada bos, sore, ayo kita pesta, ayo bancaan, ayo kita ngobrol-ngobrol, toh bos kita nggak ada dan kita tidak diawasi. Itu mental apa itu? Bikin malu. Ya, saya punya teman Kristen, bos, dia jadi bos Kristen. Dia punya perusahaan dan sebagainya. Dia bilang apa sama saya? Pegawaiku banyak yang bukan Kristen, dia bilang. Terus saya tanya, loh kenapa kok kamu pilih pegawai yang bukan Kristen? Aduh, yang Kristen itu malah tidak bertanggung jawab, dia bilang. Pegawai yang Kristen ini malah ngaco kerjaannya. Ya. Tidak ada kualitasnya, kerja rasa-rasan, males, tidak bertanggung jawab. Tapi yang tidak Kristen, justru kerja sungguh-sungguh dan berkualitas. Loh ya apa kayak gitu itu? Ya, malu kan? Kalau orientasi kita hidup hanya karena upah. Ya, kenapa kok Tuhan menjanjikan upah? Apakah upah ini sebagai pancingan untuk orang bersemangat? Apakah upah itu sebagai
suatu dorongan supaya orang nggak males ikut Tuhan. Ini loh ada upah. Kayak anak kecil itu loh. Anak kecil itu kalau misalnya disuruh apa males, nanti tak kasih es krim ya. Wah, senang es krim, langsung bersemangat. Karena dapat es krim. Ya toh? Anak kecil kan gampang dikasih semangat. Ini nanti tak kasih ya, ini hadiah ya, ini apa ya. Ya akhirnya dia semangat gara-gara hadiah itu. Nah, anak kecil kalau dibiasai kayak gini ya, lama-lama kalau enggak ada hadiah dia males. Karena sudah terbiasa dari kecil itu dorongannya adalah dorongan hadiah. Gitu loh. Itu merusak sebetulnya. Ya memang sekali-kali dapat hadiah, it's no problem. Allah pun juga kasih kita bonus kok. Ya, tapi itu bukan menjadi motivasi. Ya. Tuhan tuh sudah kasih kita suatu nilai tertinggi. Motivasi kita adalah karena kasih Allah yang sudah dicurahkan dalam hidup kita masing-masing. Anugerahnya yang begitu besar. Ya, amazing grace, anugerah yang begitu luar biasa, begitu ajaib. Itulah yang menggerakkan saya untuk saya mau berkomitmen mengikut Tuhan. Bukan karena upah, bukan karena gaji, bukan karena penghargaan, kaya raya, dan sebagainya. Oke? Kalau kita cuma hidup karena pancingan-pancingan itu, wah kamu nanti dapat hadiah, wah kamu nanti bisa kaya, wah Tuhan memberkati kamu, waduh kamu sukses, kamu akan lancar, wah semangat. Ya begitu enggak dapat apa-apa, langsung semangatnya luntur, langsung sudah enggak mau berbuat apa-apa. Enggak ya. Tuhan tidak melatih, Tuhan tidak membentuk saudara dan saya menjadi orang-orang yang tidak berkualitas seperti itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan kalau kita disadarkan ini. Puji Tuhan kalau kita diingatkan bagaimana hidup mengikut Tuhan dengan berkualitas. Bukan dengan pamrih. Ya, makanya bagi saya satu-satunya dalam agama Kristen yang tidak ada pada agama yang lain yang bukan Kristen, yaitu apa? Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Ya, itu sangat mendidik saudara dan saya untuk menjadi berkualitas tanpa pamrih. Ya, sekali lagi, kita berbuat baik bukan untuk mencapai keselamatan. Karena kalau rumusnya itu kalau sudah berbuat baik untuk mencapai keselamatan, itu identik dengan saya berbuat baik untuk pamrih. Pamrihnya apa? Keselamatan. Keselamatan itu adalah hadiah saya, makanya saya mau berbuat baik supaya saya bisa selamat. Itu sudah perbuatan baik yang kualitasnya rendah. Sekali lagi, berbuat baik kalau demi untuk saya dapat keselamatan. Itu adalah berbuat baik yang kualitasnya rendah. Kenapa kualitasnya rendah? Karena orientasinya adalah ego. Saya berbuat baik supaya saya apa? Selamat. Saya berbuat baik supaya saya tidak dihukum di neraka. Saya berbuat baik, saya berbuat amal, saya berbuat memenuhi segala hukum Allah demi keselamatan saya. Maka itu apa itu? Itu pusatnya apa? Ego. Saya selamat, saya tidak di neraka, saya tidak dihukum, saya tidak binasa.
Nah, Tuhan murnikan itu pada saudara dan saya, bahwa iman Kristen tidak mengajarkan perbuatan baik untuk bisa selamat. Tapi perbuatan baik adalah buah hasil keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada saudara dan saya. Sekali lagi, perbuatan baik itu adalah buah keselamatan. Pekerjaan Roh Kudus yang merubah hidup saudara dan saya, menyadarkan saudara dan saya betapa besar anugerahnya sehingga kita mau terus mengucap syukur kepada Allah. Jadi perbuatan baik itu sebagai suatu persembahan syukur kita kepada Allah atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Itu. Dan itu sangat indah. Ya, itu sangat indah. Sehingga saya tidak mencari apa yang untuk saya. Karena saya sudah mendapat segala-galanya. Saya sudah mendapat segala-galanya. Segala-galanya itu apa? Yaitu tadi. Anugerah yang begitu ajaib itu tadi. Ya, kasihnya itu tadi. Mengorbankan anaknya itu tadi. Itu segala-galanya. Maka itulah yang menggerakkan saya untuk bersyukur kepada Allah. Dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi namanya. Ini prinsip dasar. Dan ini saya yakin sudah saudara-saudara yang sudah belajar iman Kristen cukup lama mengerti kebenaran ini. Memahami, cuma motivasi kita seringkali kita lupa. Makanya perlu diingatkan. Kebenaran-kebenaran ini perlu diingat. Ya, saya seringkali di dalam perjalanan hidup saya sebagai orang percaya, saya selalu ingat ya lagu yang bagi saya sangat bagus dan sangat mengingatkan kita yang dapat anugerah luar biasa, yaitu Amazing Grace. Lagu Amazing Grace itu lagu sederhana sekali, tapi itu benar-benar menunjukkan betapa besar anugerahnya. Ya. Pagi Pak Andi, boleh dijeda? Silakan Bapak Elia. Ya, saya dengar tadi di YouTube nggak bisa berinteraksi jadi masuk. Pak tadi mengatakan kita sudah mendapatkan segala-galanya. It's okay Pak. Saya tiba-tiba waktu Zoom informal, kita sudah banyak bicara tentang hal ini. Ingin saya angkat sekarang Pak. Kalau seorang penginjil, hamba Tuhan, pendeta yang sudah tahu akan hidup mati untuk Tuhan dan sebagainya, tapi pada masa akhir pelayanannya dia mengalami pencobaan alias tidak dihiraukan, tidak dipakai, tidak mendapatkan tunjangan dan sebagainya. Oke, masalah tunjangan itu mutlak dong. Masa dia hidup tidak makan kan tak mungkin, Pak. Nah, bagaimana mengatasi pencobaan yang dia tahu bahwa hidup mati untuk Tuhan pada saat dia tidak punya penghasilan untuk membiayai hidup di masa tuanya? Bagaimana Pak mau memberikan satu pandangan bahwa dia tahu tentang segala sesuatu tentang Tuhan, tapi dia belum meninggal, Pak. Dia masih hidup dalam masa tua dan sebagainya. Nanti ada yang kedua, Pak, tentang pembantu itu kesaksian saya. Silakan menanggapi dulu, Pak. Thank you. Iya, pertanyaan yang sangat real ya. Dan banyak dijumpai oleh ya siapapun, termasuk hamba Tuhan, termasuk orang yang mungkin sudah dipensiun juga, bisa juga. Ya, mungkin juga pensiunan ABRI dan sebagainya, itu bisa juga mengalami
hal seperti itu. Dan bisa kalau secara kejiwaan itu mengalami yang namanya post power syndrome ya. Ya, post power syndrome itu saya dulu berkuasa, saya dulu punya jabatan, saya dulu dihormati orang. Sekarang hilang semua. Dan saya merasa sakit hati dengan keadaan yang sekarang, di mana saya tidak dipedulikan sama sekali, tidak dianggap, tidak dihargai, saya dibuang seperti sampah, seperti habis manis sepa dibuang. Dan itu bisa terjadi, termasuk juga kepada saya. Tapi bagaimana mengatasi hal ini? Bagi saya, inilah latihan dari Tuhan. Ini salah satu bentuk latihan dari Tuhan. Untuk kita dilatih keakuan kita. Ya, benar-benar dihabisin, istilahnya begitu. Keakuan kita dihabisin. Jadi proses, saya percaya betul bahwa sebagai anak-anak Tuhan, proses keakuan itu yang dikikis dan harus makin hari makin dimatikan. Itu adalah proses dari semua anak Tuhan. Termasuk tadi pendeta yang dipensiun dan sebagainya. Jangan dikira kalau pendeta sudah tidak punya keakuan. Masih tentunya ada. Keakuan kita tidak pernah habis. Jadi saya percaya ini adalah masa pembentukan dari Tuhan. Di masa tuanya. Dan sebelum mati. Proses keakuan tetap berlangsung. Penghancuran keakuan tetap berlangsung. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang menghadapi seperti itu adalah orang-orang yang diajar Tuhan untuk tidak berharap pada manusia, tapi berharap pada Tuhan. Bukan berarti sudah tidak perlu manusia lagi. Ya, manusia sih tetap dengan sesama manusia, kan kita makhluk sosial ya, yang saling membutuhkan satu yang lain. Tapi Tuhan mau melatih bahwa jangan berharap pada manusia. Manusia-manusia yang dulu kita perhatikan waktu kita masih jadi gembala misalnya. Kita perhatikan hidupnya, kita layani dia, kita utamakan dia, kita doakan, kita tolong dia kalau ada masalah, kita berkunjung, kita apa. Setelah kita tidak jadi gembala, siapa yang mau memperhatikan kita? Apakah ada jemaat mau mengunjungi kita? Mungkin sudah tidak ada. Ya. Apakah mereka melupakan kita? Mungkin tidak melupakan, tapi merasa untuk apa? Untuk apa kaitannya jemaat memperhatikan gembala yang lama? Itu kan sudah usang. Sekarang ada gembala yang baru. Wah, ini yang harus kita utamakan. Ya, toh? Ya itulah manusia. Kita tidak usah terlalu berharap kepada manusia yang selalu mau mengingat kita dan tidak ada kewajiban mereka untuk mengingat kita. Tidak ada kewajiban. Apakah itu seperti kacang lupa kulit? Ya toh? Kacang lupa kulit. Kita dulu sudah banyak nolong orang. Sekarang kita butuh ini, butuh itu, tidak ada yang menolong. Tuhan mau melatih kita untuk tidak mengharap balas jasa dari manusia. Ada orang bilang gini, ya mungkin orang ya yang sudah punya hikmat kesenioran yang sangat tinggi mengatakan,
Orang kalau sungguh-sungguh hatinya untuk jemaat, waktu dia pensiun, jemaat tidak akan melupakan dia. Dia akan tetap berlimpah-limpah orang yang memperhatikan hidupnya, dan semua orang akan tetap mencintai dia dan mengutamakan hidupnya walaupun dia sudah tidak jadi gembala lagi, dia sudah dipensiun. Orang-orang itu semuanya memperhatikan. Itulah gembala yang sejati. Tapi kalau gembala upahan, begitu selesai, ya tugasnya selesai, semua orang ya sudah tidak ingat dia lagi, sudah lupa. Ya karena dia orangnya, hatinya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Apakah seperti itu kita menghakimi manusia yang sekarang lagi dilupakan dan lalu itulah tanda dari orang yang tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan? Saya kira itu penghakiman yang mendahului Tuhan. Ya, kalau saya lebih condong mengatakan ya memang itu latihan yang Tuhan mau, supaya kita tidak berharap balas jasa dari manusia. Saya kira malah tambah bahaya ya kalau ada hamba Tuhan yang setelah pensiun malah semua datang ke dia dan semua menghormati dan mengutamakan dia, ya sampai memberi dia macam-macam hadiah-hadiah apa segala macam, ya meskipun sudah bertahun-tahun tidak jadi gembala, tetap semuanya datang ke situ. Malah saya tuh merasa itu malah tambah bahaya. Kayaknya apa? Ya berarti jemaat itu sudah mengkultus individukan orang ini sudah keterlaluan. Dan itu bukan keberhasilan bagi saya, itu bisa suatu kegagalan. Karena jemaat mungkin tidak mau dengan gembala yang baru, atau tidak sungguh-sungguh mau mencintai gembala yang baru. Dia hanya mencintai gembala yang lama. Dan berarti kan sudah mendewakan gembala yang lama itu. Ya. Nah, itu juga bahaya. Oke, saya kira cukup di sini untuk pertanyaan pertama itu. Jadi sebenarnya kesimpulannya, saya tetap percaya Tuhan itu akan menolong anaknya. Kalau dia betul-betul anak Tuhan, Tuhan akan menyertai dan menolong. Dan apapun yang dialami, penderitaan apapun, entah tidak dipedulikan, entah tidak dihargai, entah tidak dikasih uang atau apapun, Tuhan tetap mengasihi anak-anaknya. Itu yang harus kita percaya, dan pasti juga ada jalan untuk menolong dan memperhatikan anak Tuhan ini. Pak Andi. Ya, Pak Sugianto. Kalau sekarang kan yang tadi ayat-ayat yang Bapak bacakan itu adalah untuk jemaat kita, untuk kita semua. Tapi bagaimana? Pak, ini mic-nya kok pelan? Bunyinya Kresek-kresek. Iya, kresek-kresek. Masih kedengeran, Pak? Ya, dengar. Tapi kelihatannya mic-nya ini kok ada gerak-gerak atau gimana ya? Ini sekarang? Ya, oke. Sekarang bagaimana, contoh begini Pak, bagaimana tanggung jawab misalnya gereja ya kepada para aktivisnya. Ya. Misalnya pernah terjadi di tempat saya itu, kita rekrut orang-orang untuk ngajar sekolah minggu. Biasanya mereka dikasih uang transport, nggak seberapa.
kira-kira cuma 30.000 per sekali naik. Itu pun kalau di Jakarta habis Pak. Gitu. Nah, satu saat ada orang yang itu nggak boleh kasih lagi karena mereka pelayanan buat gereja, pekerjaan buat Tuhan. Ini seperti juga pemusik misalnya. Juga mereka hidup memang dari main musik. Dan kita nggak bertang gereja juga nggak kasih. Itu bagaimana pandangan Bapak? Kedengaran Pak? Ya, agak nggak jelas Pak suaranya Pak. Oh, Kresek-kresek. Kresek-kresek Kalau dulu Pak, ya? kalau pelayanan gereja itu dapat duit itu mungkin begitu ya Pak Sugianto ya? Jadi gini Pak, halo kedengaran nggak? Masih kresek-kresek? Ya, oke. Jadi kalau misalnya di gereja, ini terjadi Pak. Kalau kita pernah rekrut guru-guru sekolah minggu. Nah ini benar-benar orang-orang yang misalnya dari sekolah Alkitab, kita memang perlu. Nah, biasanya kita kasih PK transport buat mereka. Terus ada yang protes, ini kerja buat Tuhan, nggak perlu dikasih uang transport. Nah itu bagaimana Pak? Oh ya. Baik. Itu mungkin agak beda ya sedikit ya yang Pak Sugianto omongkan itu. Jadi itu polisi gereja untuk memberikan uang transport kepada guru sekolah minggu dan sebagainya. Ya, menurut saya ya tentunya harus ada pertimbangan khusus dari pengurus gereja untuk mengambil keputusan seperti itu karena memang ada juga jemaat yang nggak mampu yang dia untuk makan saja mungkin pas-pasan. Nah, bagaimana dia bisa datang ke gereja dan rumahnya agak jauh dan sebagainya itu bisa dipertimbangkan tentang uang transport, tapi tidak berarti itu menjadi untuk semua orang. Ya, menurut saya kalau itu menjadi semua orang ya akhirnya bisa-bisa jadi guru sekolah minggu karena kepingin dapat uang transport. Gitu. Ya, oke lah. Tadi Pak Ilya belum selesai kelihatannya tadi ya. Bagaimana tanggapan Pak Ilya? Terima kasih, betul Pak. Saya sudah mengirim di chatting Pak. Kalau itu berlaku bagi seorang hamba Tuhan, katakanlah Pak Andi. Kemarin di Zoom informal kita sudah bahas bahwa seorang hamba Tuhan full time tidak diperbolehkan menjalankan bisnis supaya dia murni dalam pemberitaan firman. It's okay Pak. Tapi kalau sudah pada masanya yang tadi saya angkat, tapi dia nggak punya sebuah masukan, kan Amsal 30 ayat 8 dan 9 itu terjadi Pak. Sedangkan dia tetap harus hidup. Oke, kalau itu berserah sama Tuhan, ya kalau Tuhan kasih dia tiba-tiba ada jemaat yang oke, Pak, tolong kasih pelayanan di sini nanti akan dapat honor yang bukan standar seorang pelayan formal. Itu clear Pak. Tapi kalau itu tidak terjadi Pak, apakah tidak boleh keluarga hamba Tuhan ini merintis bisnis yang pada akhirnya untuk persiapan dia pensiun Pak? Mungkin Amsal 30 ayat 8 dan 9 boleh Pak tolong bacakan untuk kita Pak untuk jadi dokumentasi kita. Thank you Pak. Ya, Amsal 30 ayat 8 dan 9, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagian. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, bagi saya memang saya setuju dengan Pak Sugianto yang juga pernah mengatakan
bahwa itu sebetulnya tanggung jawab gereja untuk memperhatikan hamba Tuhan. Jadi dari sisi hamba Tuhan tadi saya sudah ungkapkan. Sekarang dari sisi gereja dan umat Tuhan. Kalau saya memandang dari sisi gereja dan umat Tuhan, jelas iman Kristen mengajarkan kita jangan sampai kita lebih buruk dari orang dunia. Orang dunia aja masih menghargai orang yang pensiun. Ya. Orang dunia aja masih menghargai orang yang sudah mengabdi, kerja misalnya sudah 30 tahun. Ya. Dapat mungkin dikasih entah mobil, entah rumah atau entah apa, I don't know. Ya, itu tergantung policy dari perusahaannya. Tapi yang pasti ada penghargaan. Dan bagaimana kalau sudah di pensiun, penghargaannya bagaimana juga sangat diperhatikan oleh orang dunia. Nah, bagaimana gereja memperhatikan hamba Tuhan atau memperhatikan mungkin orang-orang yang orang tua, jompo dan sebagainya. Itu Alkitab sangat menekankan bagaimana jemaat juga memperhatikan orang tua, orang jompo, janda-janda miskin, ya, termasuk hamba Tuhan yang sudah dipensiun itu. Kalau sampai ada gereja yang menelantarkan dan ada umat Tuhan yang membuang hamba Tuhan bagaikan habis manis sepa dibuang, itu sangat tidak bertanggung jawab. Ya maaf, saya kalau dari sisi hamba Tuhan, kita tidak boleh menuntut. Kalau dari sisi hamba Tuhan, kita menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku sebagai didikan Tuhan buat saya. Tapi kalau dari sisi tanggung jawab sebuah institusi, sebuah gereja dan sebuah jemaat, Rasul Paulus juga mendidik jemaat yang punya uang memperhatikan jemaat yang tidak punya uang. Yang berkelebihan memperhatikan yang berkekurangan. Ya, bukan berarti gereja menjadi center class, itu pun saya tidak setuju kalau gereja jadi center class lalu tempat orang minta uang. Ya, lalu orang datang ke gereja motivasinya, saya miskin, saya tidak punya uang, tapi kalau saya ke gereja itu, waduh enak. Ya, saya bisa dapat uang banyak dari gereja itu karena memperhatikan orang-orang miskin. Jadi akhirnya gereja jadi center class. Itu juga tidak benar dan tidak mengajari orang bertanggung jawab. Jadi dalam hal ini apa yang bisa dipelajari? Ya belajar mengikut apa yang diajarkan firman Tuhan. Orang yang pernah menjadi pembina rohanimu atau orang yang pernah dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dalam pertumbuhan imanmu, ya, kamu harus menghargai. Waktu dia masih belum pensiun aja, kamu harus hargai dia 2 kali lipat lebih dari yang lain. Ini untuk orang-orang yang dipakai Tuhan untuk jadi berkat dan untuk pertumbuhan rohani jemaat harus dihargai 2 kali lipat. Dan waktu dia juga sudah pensiun, jangan dilupakan. Saya percaya, ya meskipun mungkin tidak ada kalimat-kalimat tertulis yang amat sangat jelas tentang bagaimana memperhatikan hamba Tuhan yang sudah pensiun, tapi itu tidak usah firman Tuhan pun seharusnya orang sudah ngerti. Ya, Saya mengerti, firman Pak. Tuhan baru ngerti. Saya mengerti, Pak. Jadi nanti Anda pensiun tolong minta rekening Anda ya, Pak ya.
Nggak mungkin. Ya, itu sudah nggak benar. Ya, Pak Andi, selamat pagi Pak Andi. ya, oke. Pak Andi, Pak, saya punya pertanyaan simpel, Pak. Apakah benar pencobaan itu identik dengan kemiskinan, Pak? Contohnya Ayub gitu, Pak. Setelah dia dicobai, dia miskin gitu, Pak. Mohon klarifikasinya, Pak. Makasih. Ya, orang kaya juga bisa dicobai. Ya, pencobaan kan bukan hanya masalah harta. Cobaan itu masalah wanita juga bisa, masalah kedudukan juga bisa, masalah motivasi juga bisa. Semua hal bisa jadi pencobaan. Makanya saya pernah bilang kan, iblis itu kalau mencobai itu pasti mencari titik lemah dari seseorang. Ya, kalau titik lemahnya disenggol itu, ya hancurlah dia kalau tidak ada perlindungan dari Tuhan. Nah, makanya pencobaan itu dalam segala sisi, bukan hanya kalau masalah jadi miskin aja baru pencobaan. Ya salah satunya miskin memang. Dan kaya pun juga jadi pencobaan. Orang dikasih kekayaan itu juga pencobaan, jangan dikira miskin aja pencobaan. Orang yang sakit bisa menjadi suatu pencobaan. Yang sehat pun juga dicobai. Kadang-kadang orang sehat merasa lebih sombong dan menilai orang sakit itu orang-orang yang lemah imannya dan sebagainya. Itu Tuhan sedang menunjukkan kalau orang sehat itu pun jangan sombong. Orang kaya jangan sombong. Ya. Orang yang hidupnya lancar jangan sombong. Itu yang Tuhan mau ajar saudara dan saya. Pak Andi melanjutin tadi Pak, yang tentang rekening itu saya hanya menjeda. Kalau terjadi setelah pensiun, bolehkah seorang hamba Tuhan berbisnis? Kalau dia sedang aktif, okelah. Untuk kemurnian sebuah motivasi khotbah dilarang bisnis. Tapi kalau sudah selesai, boleh dong dia bisnis. Nah, relasi kedekatan antara jemaat dengan hamba Tuhan ini boleh dong menjadi satu titik poin bagi si pensiunan ini untuk memulai usaha. Apakah Anda menyetujui cara berpikir seperti itu, Pak? Saya dari dulu nggak pernah anti hamba Tuhan berusaha. Saya tidak pernah juga mengatakan bahwa hamba Tuhan tidak boleh berusaha. Tapi ada pertimbangan, itu poinnya. Ada pertimbangan kenapa misalnya hamba Tuhan itu betul-betul dicukupi hidupnya untuk dia tidak berusaha karena konsentrasi atau karena waktu, ya nanti lebih tertarik kepada dunia bisnis daripada dunia pelayanan dan sebagainya. Tapi bisnis itu sendiri bukan hal yang kotor. Saya tidak setuju kalau dinilai kita tidak boleh berbisnis karena bisnis itu duniawi dan kotor. Pelayanan itu surgawi. Ini konsep yang pecah dan tidak integrated. Kalau bisnis itu kotor, kenapa kalau hamba Tuhan juga tidak boleh bisnis karena bisnis itu kotor? Kenapa jemaat boleh bisnis? Berarti Betul. jemaat boleh yang kotor-kotor dong. Tidak konsisten ya Pak ya? Nah, itu. Ada hamba Tuhan yang ngamuk waktu anaknya ditanya sama jemaat, karena ada jemaat yang nggak tahu kalau ini anaknya hamba Tuhan. Lalu jemaatnya tanya-tanya, kamu
papamu kerja apa? Ya, papamu kerja apa? Langsung sama hamba tuannya dijawab, papamu nggak kerja, papamu melayani. Waduh, jadi seakan-akan kalau kerja itu dunia kotor ya. Kalau melayani baru dunia suci. Nah, itu nggak benar sama sekali. Saya lawan itu konsep kayak gitu. Konsep yang benar adalah pelayanan adalah panggilan suci. Dunia bisnis pun panggilan suci. Anda jadi dokter panggilan suci. Anda jadi sarjana teknik panggilan suci. Anda jadi kepala rumah tangga panggilan suci. Anda jadi ibu rumah tangga panggilan suci. Anda jadi hamba Tuhan panggilan suci. Tidak ada panggilan kotor itu. Ya. Yang membedakan motivasinya ya Pak Andi ya. Nah, hamba Tuhan pun bisa melayani untuk diri sendiri. Jangan dikira kalau hamba Tuhan melayani di gereja itu sudah berarti, wah ini sudah sungguh-sungguh untuk Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang pikir untuk diri sendiri, tapi pakai topeng jadi hamba Tuhan. Ya maaf, mungkin saya agak keras. Tapi ya memang itu kenyataan dan harus saya itu menjadi warning juga bagi saya sendiri. Apakah saya ini hidup yang berorientasi melayani untuk diri sendiri? Atau saya berorientasi hidup boleh jadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Pak Andi. Janji saya di Zoom informal sudah saya genapin. Thank you Pak. Iya, oke. Pak Andi, saya mau nanya ini. Baik, mau Bu nanya ini, silakan. Yang di Philadelphia, yang Wahyu 3:10 ini, yang bahwa pencobaan yang akan menguji seluruh dunia itu bisa dikategorikan yang seperti yang tribulation untuk antichrist ya yang akan datang Pak, atau bicara ini secara umum atau gimana Pak Andi gitu. Wah, saya belum meneliti Wahyu 3 ayat 10 itu dengan konteks yang sebenarnya. Jadi saya tidak berani ngomong, Bu. Oke. Mungkin di pelajaran eskatologi ya. Iya, ini ada sedikit sangkut paut dengan eskatologi. Jadi kan di sana kan ada tribulation, yang masa tribulasi itu di mana anak-anak Tuhan juga akan diuji dan disiksa di ini. Apa ini ada konteksnya, masuk konteksnya ini Pak yang soalnya gini, saya kan kalau orang reform kan tidak percaya ada masa-masa penyiksaan 3,5 tahun awal, 3,5 tahun yang kedua itu kita tidak percaya itu. Kita percaya bahwa masa-masa sekarang ini sudah masa kerajaan 1000 tahun. Dan di dalam masa kerajaan 1000 tahun ya kita sudah hidup di dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Ya. Tapi bagaimana dengan pencobaan-pencobaan? Itu ya kita sekarang ini kan juga mengalami banyak pencobaan. Jadi pencobaan-pencobaan itu pun untuk melatih kita, untuk kita naik kelas, melatih kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, melatih kita untuk kita lebih mengenal siapa Tuhan yang benar dalam hidupku. Nah, itu pencobaan. Jadi saya masih orientasinya sih bukan sekedar tribulation, tapi ya seluruh hidup orang percaya itu mengalami pencobaan. Ya, itu jawaban saya. Jadi ini tribulation di sini yang dia bilang ini yang anggapannya
premilenium ya Pak Andi, yang 3,5 tahun yang tadi Pak Andi bicara, itu yang 3,5 tahun itu adalah peranggapan orang premilenium Pak. Ya, betul. Ya. Premilenium dan post millennium. Dua-dua itu percaya ada tribulation. Oke. Ya, oke. Oke, saudara, ini sudah jam 10. Tuhan memberkati kita semua. Ya, di dalam menghadapi segala pencobaan. Ya, kita percaya Tuhan sedang melatih kita untuk terus bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran, dan supaya kita hidup ini tidak mengandalkan manusia tapi mengandalkan Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Dan kita tutup pembahasan kita mengenai pencobaan. Kita akan jumpa dalam RMC Today hari Kamis pagi. Hari Kamis pagi jam 9 sampai jam 10 membahas mengenai Katekismus Heidelberg. Ya, puji Tuhan atas semuanya. Saya minta yang berdoa buat kita adalah Pak Tony Setiono, ya. Bisa pimpin doa Pak Tony? Mari kita berdoa. Ya Pak. Ya. Tuhan, terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini dengan topik pencobaan ya Bapak. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Pak Andi ya Bapak. Biarlah setiap kami yang hadir di tempat ini untuk dapat mengerti dan diperlengkapi untuk ke depan bersama Kristus Tuhan kami. Tuhan sertai untuk setiap anak-anak-Mu ini Bapak yang saat ini mengalami pencobaan maupun yang tidak mengalami, tapi semuanya ini hanya untuk memperlengkapi kami, untuk kami dapat lebih tangguh lagi dalam menghadapi hidup ini Bapak. Kami serahkan padamu untuk waktu yang singkat ini, biarlah semakin hari semakin iman kami bertumbuh di dalam Tuhan, di masa pandemi yang masa sulit ini Bapak. Terima kasih ya Tuhan, untuk kami kapan bertemu lagi di hari Kamis pagi ya Bapak, untuk kami dapat belajar lagi dengan topik yang lain. Kami serahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.